gimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita mulai dulu dengan games. Oke, ikutin Kak Kevin. 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 1, 1, 1. Nah, good job. Ini tujuannya biar kalian semangat teman-teman buat ibadah yang hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini teman-teman, mari kita berdoa dulu yuk. Mari kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang Maha Baik Tuhan, thank you atas segala kebaikan-Mu Tuhan dari dulu hingga saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap firman yang Kau berikan Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan. Thank you Tuhan, kuserahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan saja Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah Eagle Kids. Hai Eagle Kids. Oke, kita akan bersuka cita bersama-sama hari ini. Bangkit berdiri, siap-siap ya. Goyang badannya. Let's go. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's go. Oh, katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Katakan, nothing is impossible. Oh, 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 oh. Sekali lagi kita katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, oh, I believe in you. I believe in you. Sekali lagi, I believe, yes Lord. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, yes Lord. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, yes. I believe in you. I believe in you. Haleluya. Oke, adik-adik bisa duduk kembali. Kita akan sapa Tuhan sama-sama. Lord, you more than anything. You more than gold. You
Bapa, terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buat hati kami lunak, buat kami mengerti firman-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami supaya bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Voltage, we are God's Top Agent. Nah, luar biasa. Semangat ya harusannya hari ini. By the way, Kak Jen dan Kak Velo, pernah gak sih kalian nginep di suatu hotel atau di villa? Terus sama keluarga kalian nginep nih buat liburan. Terus kan pasti biasanya di hotel itu ada banyak fasilitas yang ada nih. Contohnya ada odol sikat gigi gratis, sabun sampo, terus ada handuknya juga, ada tehnya sama kopi, air mineral dan berbagai macam fasilitas. Komplit banget kan ya. Nah, waktu kalian nginep terus kalian itu nggak menggunakan fasilitasnya, apalagi fasilitas kolam renang, tempat gym dan breakfast nggak kalian ambil. Rugi dong kalau kayak gitu. Bener banget, rugi banget. Cuma datang bobok terus udah gitu ya. iya. Boboknya nggak pakai AC, Nggak pakai AC, nggak pula. pakai lampu. Nah, Kasurnya nggak dipakai juga. iya, bener, gitu makanya ya. rugi banget kan. Nah itu sama nih kalau sama dengan kayak Voltagers bersama dengan Tuhan Yesus cuman mendapatkan keselamatan aja. Seperti Tuhan Yesus itu kan udah mengorbankan dirinya di kayu salib nih untuk menyelamatkan kita. Terus kita cuman mengambil keselamatan itu kan rugi. Padahal kita sebagai anak raja itu nggak cuma mendapatkan itu, Kak Jen, Kak Velo. Kita itu mendapatkan banyak sekali fasilitas dari Tuhan karena Tuhan itu datang ke dunia menyelamatkan kita dan juga memberikan kita banyak sekali hadiah dan berkat. Nah, tahu nggak sih kalau Tuhan itu beneran datang di dunia, kita coba buka nih kebenarannya di ayat Alkitab. Kita buka sama-sama di Yesaya. Oke, di Yesaya 9 ayat yang kelima, teman-teman. Oke, Voltagers, ayo dibuka Alkitabnya. Kita buka bareng-bareng di Yesaya 9 ayat 5 di Perjanjian Lama ya. Kak Velo udah ketemu? Sudah Siap, Kak Jen? aman. Aman. Oke, Voltagers sudah siap? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kan beneran Tuhan itu datang ke dunia benar-benar untuk menyelamatkan kita dan memberikan kita banyak sekali berkat. Dan teringat gak sih sama satu lagu tentang ayat ini? Ya, nah nanti coba kalian nyanyi sendiri ya teman-teman ya di Kevin nggak rumah. mau nyanyiin. Sudah di dalam hati ya. Oke, dan tahu gak sih salah satu hadiah Tuhan karena Tuhan itu membawa paket komplit ke dunia ini, gak cuma menyelamatkan kita, salah satunya adalah keluarga. My family, my team. Seperti itu, bener gak? Ya, Bapa yang kekal, dia adalah Bapa kita semua. Sehingga waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, gak cuma Tuhan Yesus yang masuk ke dalam hidup kita, tapi keluarga, family. Itu juga masuk ke dalam hidup kita. Keluarga rohani yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, seperti Kak Velo, Kak Kevin, buat Kak Jen, mereka adalah keluarga seiman, keluarga rohani. Seperti kalian juga Voltagers. Kalau kalian hari Minggu, kalian sama-sama pelayanan bareng junior partner, kalian pelayanan apa, singer, PAW atau yang lain-lain, usher, multimedia yang lainnya, kalian itu adalah keluarga rohani. Benar Waktu banget. meet up juga, Yes. kumpul bareng teman-teman, kita makan snack, kita Nah. ngobrol-ngobrol, main game bareng waktu meet up. Itu adalah keluarga rohani Benar banget. yang Tuhan berikan buat kita. Berbeda dengan orang lain, orang dunia luar sana Yes. yang mereka nggak punya Tuhan Yesus dalam hidup mereka, yang mereka bukan orang percaya, itu berbeda dengan hidup kita. Kalau mereka oke. mungkin sendirian ya Kak ya, Yes, benar. mereka alone, mereka kadang mungkin merasa nggak punya siapa-siapa, mereka bingung sana sini mencari pengakuan dengan orang lain supaya dipenuhi hidup mereka. Sedangkan kita Yes. ada ayatnya, Di mana nih Kak? kita buka di Lukas 11 ayat 2. Lukas. Lukas 11 ayat 2. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Perhatikanlah, kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan bilang, berdoalah kepada Bapa, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tahukah kalian bahwa Bapa dan kerajaan itu nggak match? Harusnya kalau Bapa dan kerajaan, kalau match itu gimana? Raja dan kerajaan, atau Bapa dan family, keluarga. Tapi Tuhan bilang, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tuhan Yesus pengen kita tahu bahwa sejauh kerajaan Tuhan di dunia ini, yaitu sejauh apapun gereja Tuhan ada di dunia ini, sebanyak itulah keluarga rohani buat kita. Jadi kalau kita lagi keluar kota, keluar negeri, ataupun kalian sekolah, lanjut sekolah, kuliah di luar negeri, ketika di situ ada orang percaya, orang yang seiman, itulah juga keluarga rohani. Kita. Wah, benar banget. Selain nih. keluarga rohani itu, kita juga harus tahu loh bahwa keluarga kandung kita itu bukan keluarga yang salah. Benar, Tuhan benar, itu benar. sudah memberikan keluarga kandung kita yang terbaik. Tuhan gak pernah salah menempatkan kita sebagai anak di suatu keluarga. Meskipun kita gak bisa memilih nih, kita mau lahir di keluarga mana. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kalian. Jadi jangan pernah compare, jangan pernah kok keluarganya itu lebih gini sih, kok aku seperti ini. Jangan pernah compare. Mengucap syukurlah keluarga kalian itu baik untuk kalian. Benar banget. Nah, di sini ada ayat nih. Oke, ada ayat lagi Kak. Di mana nih? Nah, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Oke, pasal Ayat 16, yang ke-31. Ayat ke-31. Sudah ketemu? Voltagers, kakak-kakak? Udah. Sudah, Teman. kita baca sama-sama ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Ayat ini ada waktu di ceritanya Paulus dan Silas itu sedang berjalan. Kemudian singkat ceritanya, mereka tuh masuk ke dalam penjara. Mereka dibelenggu di penjara yang di tengah-tengah. Nah, tapi mereka nggak underestimate, mereka nggak jadi down. Mereka malah menyanyi, memuji Tuhan. Akhirnya Tuhan tuh buat mujizat. Terjadi gempa bumi yang hebat, pintu penjaranya terbuka semua, belenggu di kakinya Paulus dan Silas itu terbuka semua. Wow. Nah, amazingnya kepala penjaranya ini kaget. Kemudian ia hampir mau bunuh diri. Tapi Paulus tuh melihat hal itu. Karena takutnya kepala penjara, dia tanya, bagaimana caranya aku mendapatkan keselamatan? Lalu Paulus tuh bilang, kamu harus percaya dengan Tuhan Yesus. Akhirnya kepala penjara itu percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, dan seisi keluarganya pun terima Tuhan. Tahukah kalian, transformasi terjadi di keluarga kepala penjara itu. Kalau kepala penjara ini mengalami transformasi, kalian pun juga akan mengalami transformasi itu. Wah, luar biasa nih. Aku sampai merinding loh denger ceritanya. Kayak benar-benar suatu kasih Tuhan yang luar biasa untuk menyelamatkan kita semua. Dan by the way nih, ngomongin tentang tadi ya, tentang keluarga, yang keluarga asli dan juga keluarga yang ada di gereja. Nah, kadang-kadang nih Kak ya, aku lihat nih Voltager waktu meet up, ayo kadang-kadang banyak masih anak-anak yang kelihatan asing sama satu sama lain. Kadang-kadang mereka itu kayak aduh gak kenal, terus kayak pura-pura gak tahu siapa ini padahal dia tahu namanya. Nah, teman-teman Voltager jangan lupa nih, kalau nanti kita bisa meet up lagi, anggaplah teman-teman kalian itu sebagai saudara kalian, saudara rohani kalian di gereja, seperti itu. Jadi jangan malu-malu kalau kalian gak tahu namanya, kenalan dong. Halo, siapa namanya? Seperti itu. Karena kita bukan orang asing. Bener ya banget. Kak? Kita adalah keluarga. Jadi kangen meet up ya Kak ya. Iya, kangen banget. Iya, Kangen meet meskipun kakak-kakak kita belum bisa meet up untuk secara fisik, tapi jangan lupa nih buat teman-temannya nanti di chat ya di rumah. Halo, apa kabar? Kamu baik-baik enggak? Terus gimana dan sebagainya. Tetap jalin hubungan seperti Boleh main itu. bareng ya Kak ya? Boleh, Ya. seperti itu, tapi lewat online aja. Seperti itu Kak. Ya, karena itu yuk sama-sama kita bersyukur. Bener. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Yes. Kita pasti menerima sebuah paket lengkap, yaitu Bener nggak banget. cuma keselamatan, Yes. tapi juga keluarga rohani Keluarga yang diberikan rohani. secara cuma-cuma, dan keluarga kandung kita
yang akan diubahkan. Amin. Oleh karena itu kalau misal dua hal ini belum kita dapat, ya mungkin seperti tadi Kak Kevin bilang, mungkin keluarga rohani kita masih menganggap mereka orang asing. Yes. Yuk sama-sama kita saling mendekatkan diri karena Ya. kita Benar. ini keluarga, benar ya. Do something first. Ya. Jangan tunggu-tungguan. Ayo, Betul. kita harus menabur dulu. Jangan cuma mau menuai, tabur dulu baru menuai. Benar Karena banget. kita ini siblings ya, from Siblings. another family. Family. Ya, banget. dan kalaupun yang kedua belum terjadi di keluarga kalian, yaitu keluarga kalian belum diubahkan, terus tanamkan lagi ayat di Kisah Para Rasul 16 ayat berapa tadi ya Kak? Ayat Kisah Para Rasul, 31. ya, ayat 31. Percayalah bahwa keluarga kalian juga pasti akan diubahkan. Kalau gitu, yuk sama-sama kita tutup Alkitab kita, Yuk. kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan waktu Engkau mati di kayu salib untuk kami semua, Engkau enggak cuma menyelamatkan kami Tuhan, tapi Engkau memberikan yang lebih, yaitu sebuah keluarga buat hidup setiap kami. Kami mau Tuhan enggak cuma jadi seseorang yang menerima keselamatan saja Tuhan, tapi juga menerima fasilitas yang lengkap dari Engkau Tuhan, yaitu keluarga Tuhan. Kami mau Tuhan hidup Tuhan dengan tidak kesepian Tuhan, karena Engkau enggak pernah mendesain kami menjadi seseorang yang alone atau sendirian Tuhan, karena Engkau telah memberikan keluarga rohani itu cuma-cuma untuk kami, yaitu teman-teman kami di meet up Tuhan di Voltage, ataupun kakak-kakak Tuhan di Voltage yang sangat kami kasihi. Itu adalah keluarga rohani buat kami. Thank you Tuhan. Dan juga untuk keluarga kandung kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau enggak pernah salah Tuhan menempatkan kami dimanapun juga Tuhan. Kami lahir di keluarga seperti apa, Engkau enggak pernah salah Tuhan. Dan kami percaya di Kisah Para Rasul Tuhan, Engkau akan mengubahkan keluarga kandung kami. Transformasi itu akan terjadi Tuhan di atas keluarga kami. Kami hanya perlu tekun dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau keluarga orang lain, bahkan keluarga kepala penjara itu boleh diubahkan Tuhan, keluarga kami pun juga akan mengalaminya. Menyerahkan keluarga kandung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami gak akan jemu-jemu Tuhan, gak akan lelah atau menyerah untuk mendoakan keluarga kami. Keluarga kami pasti mengalami perubahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Voltagers, angkat kedua tanganmu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan tercurah ke atas kalian semua. Biar Tuhan sendiri yang menyertai setiap langkah kakimu. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, Tuhan akan menyertai. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan, keberhasilan juga, bahkan keberuntungan akan terjadi di atas setiap kalian. Masa depanmu aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God See you bless next you. week. See you next week, my family, my team. Wah. Jeng jeng jeng. Ya, ibadah udah selesai nih, tapi gak boleh bersedih Eagle Kids, kita akan bertemu di minggu depan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu yuk, doa persembahan. Mari kita persiapkan hati kita dan lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan, thank you atas segala kebaikan-Mu Tuhan dari dulu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, thank you telah Kau berikan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya dapat kami aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, setelah lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan setiap persembahan kami Tuhan. Kau tidak melihat jumlah Tuhan, tapi Kau melihat hati kami Tuhan yang memberi Tuhan. Yes Tuhan, kuserahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan saja Tuhan Yesus. Thank you Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Eagle Kid, thank you buat hari ini. See you and God bless you. Bye-bye.